What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Kisan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iPhone paling terworth it dibeli di tahun 2022 ini, atau di tahun ini lebih tepatnya ya. Dan ya, salah satunya yang ada di tangan gue ini adalah iPhone 12 mini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, kenapa di awal video gue langsung bilang kalau ini adalah iPhone terworth it di tahun ini untuk kalian beli? Ya, karena menurut gue hampir semua spek sudah ada di iPhone 12 series ini. Tapi lebih tepatnya kita akan ngebahas 12 mini ya, karena di tangan gue sudah ada iPhone 12 mini. Ya, iPhone 12 mini ini dirilis berbarengan dengan iPhone 12 dan 12 Pro serta 12 Pro Max tentunya ya, di tahun 2020 lalu, November lebih tepatnya. Dan iPhone ini memang kecil sekali ukurannya, tetapi kecil-kecil cabai rawit nih iPhone. Sebelum kita bahas spesifikasi, by the way, iPhone yang di tangan gue ini adalah iPhone dengan warna green. Ya, warna full color ada di iPhone 12 mini dan 12. Sebenarnya untuk warna sama aja sih, antara iPhone 12 mini dan 12 sama aja. Ya, warna yang ada pada iPhone 12 mini ini adanya purple, lalu warna blue, dan yang sama gue warna green, lalu warna red, serta adanya warna white dan black. Ya, itu adalah deretan warna yang dimana iPhone 12 juga ada, dan ini 12 mininya. Ukurannya tuh kecil, ukurannya tuh cuma 5,4 inch, kecil banget tuh di tangan gua kayak gini. Tapi pastinya ini bisa akan mendukung teman-teman dalam mendukung produktivitas dalam penggunaan iPhone. Device ini sangat oke banget kok menurut gua, dan memiliki dua lensa ya. Dua lensa yang lurus kayak gini. Ini ukurannya sebenarnya mirip-mirip nih. Ya, sama iPhone 13 mini ya, mirip-mirip, cuma pindah kamera aja posisinya. Ya, di sini adanya wide kamera serta ultra wide kamera. Jadi dia tidak ada telekamera ya, atau telefoto kamera seperti itu. Dan untuk lensanya ini di bagian belakang ini 12 megapiksel cuy. Jadi masih cukup banget sih menurut gua untuk di seri-seri iPhone ini. Lalu bisa night mode, diffusion juga ya, dan tentunya sudah optical image stabilization. Jadi kalau kalian buka aplikasi kamera seperti ini, ya ini adalah kamera belakang, hasilnya seperti ini ya. Jernih banget untuk foto. Ini nice banget sih 12 mini. Gue suka banget. Dan tentunya adanya mode portrait ya. Portrait effect ini, portrait mode lengkap banget. Adanya natural light, studio light, contour light, stage light mono, dan high key light mono. Lengkap banget sih untuk mode portraitnya. Lalu untuk videonya, nah ini nih yang gue suka nih. Videonya ini ya bener banget support hingga 4K, dan ini masih di 30 fps, dan gue biasa di 60 fps biar lebih smooth, lebih enak aja gitu kalau di 60. Dan ini masih satu kali, dan ini adalah lensa ultranya seperti tadi udah gue bilang ya. Jadi untuk foto dan video itu dia support untuk wide lensa dan ultra wide lensa. Oke. Tapi di video ada salah satu kelemahannya, yaitu tidak adanya cinematic video. Kalau kita bicara atau kita bandingkan dengan iPhone 13 mini, di 13 mini itu adanya cinematic video, sedangkan di 12 mini tidak ada cinematic video seperti itu. Ya menurut gua nggak apa-apa lah ya. Cinematic video itu kan memang dirilis di barengan seri-seri iPhone 13 baru ini gitu ya kan. Jadi untuk di iPhone 12 mini ini tidak ada cinematic video seperti itu. Tapi masih oke lah. Lalu sekarang kita bicara bagian kamera depan. Nah, ini dia kamera depannya. Kamera depan sudah mendukung, di bagian sini sudah mendukung 12 megapiksel true depth kamera tentunya. Dan untuk perekaman videonya juga support hingga 4K untuk kamera depan. Lalu yang paling keren adalah portraitnya. Ya iyalah, kan sudah Face ID dan true depth kamera, pastinya sudah bisa portrait mode. Jadi bisa belakangnya itu bisa bokeh gitu. Kayak gini nih, tuh bokeh kan? Bagian belakangnya itu bokeh kayak gitu. Jadi ya menurut gua oke banget untuk kamera, dan masih sangat bagus banget 12 mini ini. Memang kurangnya nggak ada photographic style juga ya. Ya, tapi photographic style kan memang fitur baru yang ada di iPhone 13 series gitu. Jadi kita juga nggak bisa compare nih di si 12 mini ini berarti bagusan 13 mini, ya nggak juga. 12 mini juga masih bagus banget kayak gitu. Lalu yang paling keren, iPhone 12 mini ini disupport dengan chipset A14 Bionic, satu tingkat di bawah dari iPhone 13 mini atau 13 series intinya. Ya, ini masih menggunakan chipset A14 Bionic, dimana chipset tersebut dirilis tahun lalu ya, 2020-an lah ya kayak gitu. Dan untuk bagian belakang body nih, ini keramik cuy. Ini keramik, dan untuk bagian bezelnya ini, si bezel ini aluminium ya. Jadi bagian belakang keramik, bagian bezel tuh aluminium. Jadi enak kok dipegangnya dan nggak licin, pas banget di tangan. Meskipun ukurannya cuma 5,4 inch, tapi ya mungkin buat teman-teman yang merasa ini kekecilan di tangannya ya nggak apa-apa sih. Kalian bisa opsional beli iPhone 12-nya. Tapi menurut gue 12 mini udah cukup banget sih. Meskipun gue juga merasa kecil. Cuman ya kalau kita bisa menyesuaikan harusnya sih aman-aman aja ya. Pandangan gue sih gitu. Lalu iPhone 12 mini juga udah support MagSafe ya di bagian belakangnya. Jadi kalau kalian tempel MagSafe seperti ini, ya
dia berjalan kayak gitu cuy. Jadi memang ya ini memang sudah support MagSafe cuy untuk iPhone 12 mini. 12 juga udah support kayak gitu. Jadi gue rasa ini iPhone yang bener-bener lengkap fiturnya. Kenapa gue bilang lengkap? Ya karena iPhone 12 mini ini sudah support 5G. Tapi sayangnya gue nggak bisa mencoba sinyal. Sebenarnya ini IMEI-nya terdaftar dan ini bisa sinyalnya aman, IMEI-nya terdaftar. Tapi ya karena SIM cardnya gue nggak ada aja. SIM card yang satu dipakai 13 Pro, SIM card lagi yang satu dipakai yang iPhone XR. Jadi gue kehabisan SIM card. Males gue pindah-pindahin lagi. Tapi tenang, SIM-nya ini aman, sinyalnya aman dan IMEI-nya terdaftar gitu. Intinya iPhone 12 mini ini sudah support 5G. Jadi buat teman-teman yang nantinya pada saat 5G sudah berjalan, 12 mini ini bisa mendukung 5G. Jadi nggak usah khawatir seperti itu. Nah untuk storage-nya, storage si iPhone 12 mini ini yang sama gue yang 128GB, kalian bisa cek di sini. Ini yang 128GB ya storage-nya. Varian storage itu ada 64GB, 128GB dan 256GB. Dan itu sesuaikan kebutuhan masing-masing, jangan ikutin gua. Kalau kalian rasa cukup 64 silakan ya 64GB aja. Toh harganya jadi lebih murah. Tapi kalau 128 ya harganya pasti agak naik sedikit kayak gitu. Jadi sesuaikan kebutuhan kalian ya. Lalu untuk displaynya nih, ini displaynya memang tadi udah gue jelasin 5,4 inch tapi sudah Super Retina XDR display. Jadi ini layarnya udah enak banget deh. Pokoknya grafisnya tuh pas banget meskipun ukurannya cuma 5,4 inch. Lalu bang, berapa RAM iPhone 12 mini? RAM? Apa itu RAM? Ya, sebenarnya Apple nggak pernah menjelaskan detail RAM-nya ya. Tapi gue kasih tahu, kita di sini menggunakan aplikasi Geekbench saja. Ya, RAM di iPhone 12 mini ini 4GB atau 3,59GB. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Dan ini sudah prosesor A14 Bionic, oke? Lalu ukuran baterainya ada di berapa, bang? Nah, ukuran baterainya kita lihat dengan iPhone sekecil ini, kapasitas baterainya semana sih ya? Kecil banget, mungil banget cuy. Berasa megang iPhone 5S tapi dengan full screen kayak gini LCD-nya. Ya, ukuran baterai iPhone 12 mini atau kapasitas baterai dari iPhone 12 mini ini ada di 2227 mAh. Nah, itu untuk kapasitas baterainya ya. Jadi ini juga support fast charging dimana dengan adapter 20 watt tentunya ya. Seperti itu. Gue yakin teman-teman yang nonton di sini juga ada yang menggunakan iPhone 12 mini. Gimana kesan-kesannya menggunakan iPhone 12 mini? Ya, menurut gue pasti akan menemukan apa ya, rasa tersendiri lah ya. Kecil, mungil, pas banget digunakan menurut gue ya. Di tangan enak banget, 5,4 inch, nggak kebesaran, nggak kekecilan gitu ya. Gue sebenarnya suka sih ukuran yang mini, tapi ya namanya juga buat konten ya, jadi gue lebih pilih yang pro aja lah. Kayak gitu. Dan gue rasa iPhone 12 mini ini cukup banget buat sosial media ya. Misalkan lu mau scroll Instagram, follow kalian Instagram gue. Atau lu mau scroll TikTok juga bisa. Lu bisa main Twitter juga, bikin thread juga boleh. Apalagi YouTube, aman banget. Dan ini buat game juga enak banget. Cuman ya, emang lu betah main game dengan layar kecil gini? Enggak kan? Ya gue sih jujur gue nggak betah main game dengan layar kecil kayak gini gitu. Jadi kalau buat game bukan berarti nggak mampu banget dan cukup banget untuk menghajar game-game yang lainnya. Tapi nah itu ada tapinya ya, layarnya kecil. Jadi gue kurang suka main game di sini. Tadinya gue mau cobain FIFA sekalian, tapi kayaknya nggak enak main FIFA di iPad aja lah. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bicara harga. Nah ini adalah pembicaraan yang sangat ditunggu-tunggu. Gue juga kaget ketika gue cek di toko ijo. Harga-harga secondnya itu gila sih. Ada yang jual 6 juta, 7 juta, murah-murah banget. Tentunya itu dengan kapasitas 64GB pastinya ya. Padahal harga di iBox-nya aja untuk yang 64GB itu di harga 9.999 alias 10 juta ya. Dan untuk 128GB-nya 11.500.000 ya. Itu harga baru gue bicara ya. Dan untuk yang 256GB-nya 12.900.000, hampir 13 juta. Jadi gue rasa ya untuk harga secondnya mungkin yang 64GB memang lebih murah ya. Tapi itu bisa jadi bukan yang resmi atau unit intern maksudnya, bukan unit iBox ya. Biasanya kalau unit intern memang harganya agak jatuh, mungkin IMEI-nya belum terdaftar dan lain sebagainya. Tapi gue rasa kalaupun ada yang jual second, misalkan nih gue bekas pakai iBox ya, jual second pasti jualnya juga ya. Kalau misalnya 128GB seperti unit yang gue pegang mungkin di harga let's say 9-10 juta. Tapi kalau yang 64GB mungkin di harga 7-8 juta mungkin ya, atau 8,5 ke atas. Nggak mungkin jatuh banget sih harganya kayak gitu. Itu untuk terkait harga second. Tapi kalau harga baru tadi udah gue jelasin ya, itu dari iBox harganya segitu. Jadi ya emang Apple tidak pernah jual produknya murah. Jadi so hati-hati dalam membeli kalau ada harga yang murah. Oke? Ya balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa iPhone 12 mini ini worth it untuk dibeli? Ya karena menurut gue ini lengkap banget. Chipset A14 cuma satu tingkat di bawah 13 series.
series alias A15 Bionic ya. RAM-nya juga 4 GB-an, dan ini kameranya juga udah ada wide dan ultra wide. Bagus banget menurut gue untuk video dan fotonya. Ada portrait mode juga tentunya kan untuk kamera dan foto. Dan yang paling keren lagi, iPhone 12 mini ini support 5G. Jadi buat kedepannya apabila 5G sudah support untuk di Indonesia dan digunakan secara banyak, menurut gue ini akan sangat worth it banget sih untuk dibeli kayak gitu. Jadi buat teman-teman sebisa mungkin budgetnya belinya di iPhone 12 mini. Tetapi apabila kalian tidak cukup, ya jangan memaksakan, beli aja iPhone 11 series kayak gitu. Oke, ya udah segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.